Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita saat ini akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam materi atau mata kuliah statistik pendidikan. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang selanjutnya, yaitu masih tentang berkaitan dengan product moment. Namun di sini yaitu tentang cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi R product moment untuk data berkelompok. Ya, kalau sebelumnya saya menjelaskan tentang cara menghitung angka indeks korelasi R product moment untuk data tunggal. Data yang di bawah 30, kemudian data yang di atas 30. Kemudian di sini untuk data yang berkelompok, ya, untuk data yang berkelompok kita langsung saja, ya, untuk rumusnya di situ sudah tampak di layar. Untuk rumus cara mencari atau menghitung angka indeks korelasi R product moment untuk data berkelompok, dimana di situ langsung saja ya dilihat, tidak usah saya bacakan agar videonya lebih singkat. Nanti yang akan lebih saya jelaskan yaitu di dalam cara membuat peta korelasi, ya, peta korelasi data berkelompok. Karena saya kira yang lebih rumit itu di dalam membuat peta korelasinya. Ya, untuk rumusnya seperti yang ada di layar. Nah, di situ sudah ada penjelasannya masing-masing. Jumlah dari hasil perkalian silang product of model moment antara frekuensi sel F, ya, dengan X dan Y. Kemudian N itu apa? Ya, di situ sudah ada number of cases. Kemudian C, nilai korelasi untuk variabel X dalam arti interval kelas sebagai unit di mana. Nah, untuk rumusnya di situ. Kemudian CY, nilai korelasi untuk variabel Y. Ya, kemudian SD itu adalah deviasi standar atau standar deviasi dari variabel X, SDX berarti tandanya. Kemudian STY, deviasi standar dari variabel Y dalam arti interval class. Kemudian langkah-langkah. Nah, kita di sini masuk ke langkah-langkah di dalam menghitungnya atau di dalam penyelesaiannya atau cara menghitungnya. Yang pertama, merumuskan hipotesis alternatif HA dan hipotesis nihil. Nah, tentu yang pertama yaitu merumuskan hipotesis dulu dalam mencari R product moment. Kemudian yang B, melakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya angka indeks korelasi R product of moment dengan langkah sebagai berikut, ya. Nah, yang ke B yaitu menyiapkan peta korelasinya. Berikut perhitungannya sehingga diperoleh jumlah keseluruhan Fx, jumlah keseluruhan Fx kuadrat, jumlah keseluruhan Fy kuadrat, dan jumlah keseluruhan X dan Y. Nah, kemudian mencari C, ya. Mungkin ini hampir sama rumusnya dengan yang sebelumnya, yang datanya atau yang N-nya itu lebih 30. Di sini hampir sama di dalam penghitungannya. Kemudian mencari CY-nya dengan rumus CY. Nah, jumlah keseluruhan FY dibagi N. Kemudian mencari SD dengan rumus, ya, seperti yang ada di layar. Kemudian mencari STY dengan rumus seperti itu. Mencari R XY dengan rumus, ya, yang sudah ada di layar.
Nah, untuk memberikan interpretasi terhadap Rx dapat dilakukan dengan cara sederhana tanpa menggunakan tabel nilai R product moment atau dengan menggunakan tabel nilai R product moment, kemudian menarik kesimpulan. Ya, jadi untuk memberikan interpretasinya itu dapat dilakukan dengan cara sederhana juga. Nah, yang terpenting di sini adalah, kita masuk ke contoh. Hasil penelitian terhadap 50 mahasiswi, variabel X, kemudian variabel Y di situ. Ya, variabel X tentang nilai hasil belajar pelajaran matematika. Kemudian variabel Y nilai hasil belajar pelajaran statistik. Ya. Variabel X di situ sudah tampak tentang nilai-nilai hasil belajarnya, kemudian variabel Y juga tentang nilai hasil belajar statistik. Nah, yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Ya, merumuskan hipotesis HA dan HO. Kemudian langkah yang kedua menyiapkan nilai tertinggi. Ya, kita lihat dari di sini dari variabel X dan variabel Y, mana nilai tertinggi dari variabel X dan mana nilai tertinggi atau hex score dari variabel Y-nya. Nah, di situ maka didapatkan untuk variabel X nilai tertingginya adalah 62 dan dari variabel Y 84. Kemudian low score-nya atau nilai terendah dari variabel X itu 33 dan dari variabel Y 35. Kemudian mencari R, mencari rank, total rank. Untuk variabel X, untuk mencari ranknya yaitu rumusnya H dikurangi L, hex score dikurangi low score ditambah 1. Berarti 62 dikurangi 33 ditambah 1 hasilnya 30. Sedangkan untuk variabel Y adalah hex score dikurangi low score ditambah 1 yaitu 84 dikurang 35 ditambah 1 hasilnya 50. Nah, setelah mencari total rank, kemudian menetapkan besar dan luasnya pengelompokan data. Ya, kita untuk pengelompokan data, kalau data kelompok kan kita perlu intervalnya itu berapa, atau pengelompokan datanya itu berapa, itu perlu. Maka untuk mencarinya untuk variabel X, maka untuk mencarinya adalah R seperinterval yang mana hasilnya antara 10 sampai 20. Jadi di sini kita mencari kalau R-nya kita sudah mengetahui ya. R-nya itu 30. Kemudian I intervalnya kita kan belum mengetahui. Namun yang sudah diketahui yaitu 10 sampai 20 hasilnya. Jadi berapa kira-kira I interval ini yang mana jika R itu dibagi I atau 30, rank itu dibagi interval itu yang mana hasilnya di situ antara 10 sampai 20. Maka di situ ditetapkan jadi dapat ditetapkan I itu adalah 3. Ya. 3. Karena jika 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Maka dari variabel X itu menggunakan dengan interval 3 ya, sehingga untuk variabel X interval tertinggi adalah 60 sampai 62, 60, 61, 62 dan terendahnya 33, 34, 35. Jadi interval 3. Kemudian untuk variabel Y sama caranya yaitu rank dikurangi I yang sama dengan yang mana hasilnya itu 10 antara 2 sampai 20. Jadi kita lihat ranknya itu berapa dari Y-nya. Ranknya itu adalah 50. Ya. 50 kira-kira dibagi berapa yang mana hasilnya itu 10 sampai 20 ya. Antara 10 sampai 20. Nah, di situ hasilnya adalah I, maka ditetapkan I-nya itu adalah 5. Karena 50 dibagi 5 hasilnya 10 ya. Jadi
Jadi menggunakan interval 5. Nah, itu cara menetapkan intervalnya. Sehingga untuk variabel Y interval tertinggi adalah 80, 81, 82, 83, 84. 80, 81, 82, 83, 84. Jadi interval 5. Kemudian terendahnya 35 sampai 39. Nah, kemudian membuat peta korelasi, ya. Untuk membuat peta korelasi di sini ya sama dengan yang sebelumnya, artinya yang untuk data di atas 30. Pada lajur paling atas ditempatkan interval nilai hasil belajar matematika atau variabel X, itu yang di atas, pada lajur di atas. Kemudian dengan catatan interval terendah diletakkan pada bagian kiri, sedangkan interval tertinggi diletakkan pada bagian kanan, jangan terbalik. Nah, di sini saya buat untuk layarnya menjadi 2. Ya, di layar yang sebelah kiri di situ terdapat peta korelasi, ya, peta korelasi. Kemudian yang sebelah kanan dalam membuat peta korelasi, pada lajur paling atas ditempatkan interval nilai hasil belajar matematika variabel X. Berarti pada nilai yang teratas, ya. Di sini ada X, Y. Ya. Jadi nilai yang teratas, yang di atas 33, 35, 36, 38 ini adalah nilai dari X, variabel X. Dengan catatan interval terendah diletakkan pada bagian kiri, sedangkan interval tertinggi diletakkan pada bagian kanan, jangan terbalik. Jadi yang tertinggi, yang terendah dulu, yang ditulis 33, 35, 36, 38, 39, 41. Jadi sebelah kiri sampai 60, 62. Kemudian pada kolom 1 paling kiri berturut-turut ke bawah kita tempatkan interval dari nilai belajar statistik. Jadi pada kolom 1 paling kiri, ya, kolom 1 paling kiri di situ adalah ditempatkan tentang variabel Y, ya, tentang nilai belajar statistik, ya. Y ada 80, 84, 75, 79. Nah, dengan catatan interval tertinggi diletakkan pada tempat paling atas, sedangkan interval terendahnya diletakkan pada bagian paling bawah. Jadi dalam menempatkan intervalnya itu paling atas, ya. Dari paling atas dulu, dari paling yang tertinggi dulu baru yang terbawah. Kalau dari variabel X tadi, ya, jadi diawali dengan yang terendah dulu baru sampai yang terbesar, yang tertinggi. Kalau dari variabel Y, yang tertinggi dulu sampai yang terbesar. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara menghitungnya masing-masing ini nanti akan saya jelaskan, karena di buku di situ tidak ada penjelasannya, ya, untuk mencari Y-nya berapa, terus FY, FY1 kuadrat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dibuat sel-sel peta korelasi tersebut, lalu dilakukan pengkorelasian antara nilai variabel X dan variabel Y. Nah, setelah ditemukan, setelah dihitung semua, nah, artinya di sini kalau kita sudah selesai dalam membuat peta korelasinya, baru di situ mulai penghitungannya. Jadi agak mudah kalau kita sudah membuat peta korelasinya, itu masuk ke penghitungannya itu lebih mudah. Maka di situ untuk yang dari peta di atas kita peroleh N itu adalah 50. Kemudian jumlah keseluruhan XY 408. Ya, di situ, ya, Anda kalau kita lihat di peta itu 408. Kemudian jumlah keseluruhan Fx 18. Ya, jumlah keseluruhan F dikali X kuadrat 456. Jumlah keseluruhan Fx jumlah Fy 37. Kemudian jumlah keseluruhan Fy kuadrat 421. Nah, di situ sudah
sudah ada semua, ada yang di peta korelasi. Jadi kalau kita sudah selesai dalam membuat peta korelasinya, kita akan mudah di dalam menghitungnya. Baru kita masukkan ke dalam sebuah rumus-rumusnya. Nah, kemudian langkah ketiga mencari CX-nya, berarti jumlah keseluruhan fx dibagi n. Itu 18 dibagi 50, hasilnya 0,36. Kemudian langkah yang keempat mencari CY-nya. Caranya jumlah keseluruhan FY n dibagi n, ya. Jumlah keseluruhan FY-nya kalau kita lihat dari peta korelasinya adalah 37 dibagi 50, hasilnya 0,74. Nah, kita tinggal masukkan saja sesuai yang ada di peta korelasi. Ya, kita masukkan ke dalam sebuah rumus. Ya, di situ baru dihitung satu persatu mencari standar deviasinya. Ya, di situ saya kira sudah ada semua. Artinya di peta korelasi di situ sudah tampak semua tentang jumlah keseluruhan fx kuadratnya, jumlah keseluruhan fx dalam kurung fx, jumlah keseluruhan fx per n kuadrat. Nah, cara penjumlahannya di situ insya Allah mudah, artinya insya Allah mudah untuk dipahami. Ya, untuk langkah keenamnya, ya seperti yang ada di situ di layar, artinya di situ sudah ada, artinya apa yang akan dicari sesuai yang ada, disesuaikan dengan yang ada di rumus, ya. Dan untuk mencari nilai dari setiap rumus itu sudah ada semua di dalam peta. Sudah ada semua di dalam peta. Sehingga mencari SD, X-nya, SDY-nya. Kemudian yang terakhir, langkah yang ketujuh adalah mencari angka indeks korelasi R produk momennya. Ya. Baru kita mencari angka indeks korelasi produk momennya, yang mana hasil akhirnya adalah 0,9384 atau 0,94 jika dibulatkan. Nah, baru langkah yang ke-8 memberikan interpretasi terhadap Rx dan Ru-nya. Ya, kalau untuk memberikan interpretasi terhadap Rx dan Ru-nya, kita mencari dB-nya dulu. Cara mencari dB, n dikurangi nr. Nr adalah jumlah variabelnya. Ada dua variabel, ya, nilai matematika dan nilai statistik. Kemudian 50 dikurangi 2 berarti konsultasi ke tabel R produk momennya adalah 48. Nah, karena kalau kita lihat di tabel R produk momen di buku bagian paling belakang, untuk standarisasinya atau untuk acuannya 48 di situ tidak ada, adanya adalah 50. Maka angka yang mendekati 48 itu yang kita pakai. Maka di situ 50. Nah, dari tabel R pada taraf signifikasi 5% itu sebesar 0,273. Sedangkan pada taraf signifikasi 1% sebesar 0,354. Lalu disimpulkan ternyata R, X, Y, dan Ru sebesar 0,94 adalah jauh lebih besar daripada R tabelnya, baik pada taraf signifikasi 5% ataupun pada taraf signifikasi 1%. Berarti hipotesis nihil ditolak, sedangkan hipotesis alternatif diterima. Artinya R yang di dalam dari tabel itu jika rendah, ya, sedangkan R observasinya atau Rxy-nya itu besar, maka hipotesis nihilnya itu ditolak. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu disetujui. Berarti ada korelasi positif yang sangat signifikan antara variabel X dan variabel Y. Maka dapat disimpulkan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tinggi rendahnya nilai hasil belajar statistik sangat kuat hubungan dengan nilai tinggi rendahnya nilai matematika. Mereka yang lemah dalam matematika akan lemah pula dalam pelajaran statistik, demikian sebaliknya. Ya,
Mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan dari data kelompok ya, untuk mencari R product momen data kelompok. Namun di sini saya kira yang sangat terpenting adalah bagaimana cara membuat peta korelasinya ya. Karena kalau kita sudah dalam penghitungannya dan kita sudah membuat peta korelasinya, maka akan lebih mudah dalam menghitungnya. Karena tinggal menyocokkan dengan lambang-lambang yang sudah ada. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.